Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Perhatikan cara bermainnya. Bagilah siswa menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Kepala tegak, bahu santai tidak diangkat, tangan agak menggenggam, badan tetap tegap tidak membungkuk, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan, jangan angkat kaki terlalu tinggi, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Berdiskusilah dengan gurumu bagaimana cara berlari yang baik dapat diterapkan. Setelah berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup tumbuhan baru berasal dari induknya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Mari kita cari tahu informasi dari internet. Selain secara generatif menghasilkan biji, wortel juga dapat berkembang biak secara vegetatif dengan umbi akar. Dalam perkembangbiakan vegetatif, umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menghasilkan wortel baru. Kamu juga bisa menuliskan dari sumber informasi lain yang terpercaya. Diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Perhatikan lingkungan di sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut.
Misalnya, jahe, cara berkembang biak dengan vegetatif, yaitu dengan akar tinggal. Singkong berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan akar. Bawang merah berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi lapis. Sekarang, kira-kira apa saja manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif? Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yaitu menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif, mempermudah perkembangbiakan tanaman yang tumbuh dari benih, dapat mempertahankan kualitas anakan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan informasi berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Kamu sudah mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok pada pembelajaran 1. Sekarang mari kita tuliskan ide pokok dan informasi penting pada diagram. Pada paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2, ide pokoknya dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, temukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Kamu bisa menambahkan informasi penting lain yang ada pada tiap-tiap paragraf sesuai dengan bacaan. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Demikian pembelajaran hari ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.